Hari ini kita sampai di kitab Yeremia pasal yang ke-22. Kita hari ini membaca tentang raja-raja. Sebagai kita sesungguhnya tidak begitu mengenal. Sepertinya kita mengenal, tetapi juga hal yang sangat merusak. Dan dengan membawa bantuan PPT untuk menolong kita, kemarin kita membaca Raja Zedekia mengutus imamnya untuk datang kepada Nabi Yeremia. Dan para pegawai ini, para imam ini mendatang kepada Nabi seperti di zaman Zedekia. Apakah raja kembali akan membuat mujizat agar seluruh tentara yang mengepung Yerusalem semuanya bisa dibinasakan. Dan kita memberitahu Zedekia adalah raja yang terakhir. Kemudian kerajaan Yehuda akan musnah. Dan dia bertanya seperti perumpamaan jam 11-an malam. Dalam kesesakannya bertanya, tetapi kita melihat dia hanya bertanya kepada Allah dan tidak pernah terpikir untuk mengubah cara hidupnya. Kemarin kita dari pasal 21 sampai di pasal 22. Dan sebelumnya bagaimana dengan raja sebelumnya, sebenarnya kita juga ingin tahu. Sesungguhnya apa yang dikerjakan oleh raja sebelumnya, kita sebagai rakyat umum kita tidak tahu. Untuk menyatakan kehilangan mereka akan ditentukan seperti memberontak pada pemerintah. Tetapi bagi Tuhan tiada yang bisa disembunyikan. Dan apa yang dilakukan oleh raja-raja, Tuhan tahu. Hari ini kita mengatakan tentang Zedekia dan bagaimana Raja Yehuda. Kita lihat di PowerPoint dengan tema hari ini, firman Allah yang datang kepada Raja Yehuda, anak dari Yosea, dengan tema, hai negeri-negeri, dengarlah firman Tuhan. Tetapi raja-raja ini tidak mau mendengar. Pada saat Allah berkata dengan senang hatinya, dia berkata kepada Nabi, hai negeri-negeri, dengarlah firman Tuhan, tetapi tidak ada orang yang mau mendengar. Dan kita melihat di PowerPoint berikutnya. Di sini kita lihat Yosea dari Yehuda dibunuh oleh Raja Firaun, Raja Neko. Dan di situ ada anaknya Yoyakim. Di kitab Yeremia yang akhir dia diangkut ke dalam pembuangan di Babel. Dia mati di Babel. Tetapi cucunya adalah nenek moyang dari Yesus. Seluruh keluarga Daud semuanya diangkut di tempat pembuangan di Babel. Dia di situ mempunyai 4 anak, dan menurut sejarah
dari pas 1 Tawarik 15:16, anak yang sulungnya itu Yoram, anak yang kedua yaitu Yakim, ketiga yaitu Zedekiah, anak keempat yaitu Salum. Tetapi pada saat Yosia saat dia dibunuh, anak yang pertama yang berduduk di tatanya yang pertama yaitu anak yang bungsu yang beritahu bahwa dekat dengan ayahnya, dan Yehuda sangat ingin menjadi negara yang mempunyai pengaruh. Yosia bukan hanya untuk menyerang Asyur, bukan hanya demikian, bahkan dia untuk menghalang bangkitnya Mesir. Boleh dikatakan dia raja yang dipenuhi dengan kepolitik. Salah satu pihak dia melawan Asyur, dan salah satu pihak dia juga harus melawan Mesir, sampai pada akhirnya dia ditangkap dan dibunuh oleh Raja Fir'aun Neko. Kemudian anaknya Salom, Yoahas, mengganti kedudukannya. Dia anak dari garis yang paling dekat dengan ayahnya, dia anak yang keempat Salom. Tetapi pada saat Yehuda mengangkat dia dan menerima dia untuk yang duduk menggantikan Raja Yehuda, walaupun dia anak yang keempat, dia pertama yang naik tahta. Tetapi anak yang sulung di manakah Yoram, seharusnya dia yang menjadi orang pertama yang menjadi penerus raja. Dia pangeran yang sulung, tetapi di dalam ayat tidak tercatat oleh dia. Ada kemungkinan dia bersama dengan Yosia keluar untuk menyerang Mesir, kemudian mati di medan perang. Pada saat berita tentang Yosua didengar, maka para pengurus Yehuda langsung mengangkat Salom untuk menggantikan ayahnya. Tetapi Firaun Neko pada saat mengalahkan Asyur, dia kembali menurunkan kedudukan Salom, dan Salom diangkat ke Mesir. Kemudian dia mengangkat Yoyakim menjadi raja. Yoyakim adalah anak yang kedua. Dalam urutannya terdekat menggantikan Yosia menjadi raja, tetapi dia diganti oleh Salom, dan kekuatan dari Mesir mengangkat dia sehingga dia menjadi raja Yehuda. Kemudian anak ini diangkut ke Mesir. Seluruh Yehuda terpengaruh oleh kekuatan Mesir, di bawah pengaruh Mesir, dan akhirnya Babel datang menyerang Yoyakim. Ada kemungkinan di tahun 57 sebelum Masehi dia dibunuh. Kemudian anaknya naik tahta, kemudian juga diangkut dalam pembuangan.
Jadi Babel adalah dia yang harusnya untuk menguasai kerajaan Yehuda. Jadi Yoyakin dia menjadi orang tahanan dan diangkut di Babel. Kemudian Babel di situ kemudian di situ diangkatnya jadi dia menjadi raja. Jadi di dalam ayat beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda. Di sini dengarkan kata firman Tuhan, Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Mereka di sini tidak mau mendengar, tidak ada satupun mereka mendengar Tuhan, baik mereka melawan atau bersepakatan dengan Babel. Boleh dikatakan mereka tidak ada di Yehuda tidak ada untuk tempat untuk bisa hidup dan meneruskan posisinya. Pertama yang diangkat yaitu yang ditegakkan yaitu Salom, yaitu Yoahas. Kemudian yang diangkat oleh Babel yaitu yang diangkat oleh Mesir yaitu Yoyakim. Babel membawa anaknya pembuan yaitu Yokyahin, Nikolea, menawan dia dan dibawa ke Babel. Kemudian di situ mengangkat jadi Sadia. Waktu Yoyahin dia angkat di Babel, kedua matanya juga dicongkel. Ini yang terakhir dalam kerajaan keluarga Yeshua dalam masa penjajahan, dan cara Allah sangat spesial. Yang dibawa ke pembawa kan Yokyakin, cucunya yaitu Selatip. Masih ada Jerubabel. Boleh dikatakan mereka adalah anak yatim yang dibesarkan di Babel. Tetapi mereka yang kembali ke Yerusalem untuk pemulihan kerajaan, dan sampai akhirnya lahirlah Yosef. Kita lihat berikutnya. Pengaruh dari dunia yang hijau itu yaitu Babel. Yang orange itu yaitu Mesir dan Yerusalem ada di dalamnya, di dalam kotak situ. Di tengah-tengah antara Babel dan Mesir, kedua belah pihak juga tidak baik. Dalam sebelah pihak mereka juga tidak punya nasib yang baik. Berpihak sebelah manapun tidak ada yang baik-baik, dan kalau mereka melawan dari salah satu pihak juga tidak ada yang menguntungkan. Jadi mereka di situ di antara Babel dan Mesir. Dan kita kembali di garis besar hari ini. Dan di pasal ini dimulai diawali dengan Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Pada waktu itu tidak tertulis nama raja. Sesungguhnya semua raja juga termasuk di dalam golongan ini, yaitu jatuh dalam penghakiman Tuhan dan Nabi. Dan di bawah dikatakan kota Yerusalem. Mengapa kota ini dibinasakan? Sebab para pegawai-pegawai atau rakyat mereka tidak sesuai, tidak lurus, semua pengurusan tidak sesuai dengan kehendak Allah, baik keserakahan atau pembunuhan, merampas harta milik orang dengan kekerasan, penumpahan darah. Dan bagi seorang raja, permintaan Allah terhadap rakyat juga sama, yaitu untuk melakukan keadilan.
dan kebenaran, untuk melepaskan orang-orang yang tertindas, berpegang pada hukum Allah. Tidak termasuk ini juga termasuk raja, dan juga permintaan terhadap mereka juga tidak terlalu keras. Bagaimana menggunakan hukum 10 perintah Allah di dalam negara mereka, semua umat juga harus melaksanakan, raja pun harus melakukannya. Kemudian C, B itu menyatakan tentang Salum. Dia diangkut ke pembuangan di Mesir. Di ayat dikatakan dari Raja Yahuda yang diangkut dari negeri ini, dia tidak akan kembali. Dan di poin yang ketiga mengatakan Yoyakim nasibnya, dia seperti nasibnya dia akan dibuang, tidak ada orang yang menguburkan dia, dia seperti budak, seluruh tidak ada kehormatan bagi dia. Dia tidak mendapatkan penghormatan dengan upacara penguburan yang sangat dihormati, tetapi dia dikubur dengan cara seperti budak yang tidak mendapatkan penghormatan apapun. Kemudian di ayat 29-30 yaitu ratapan. Bukan Allah yang membinasakan mereka, tetapi karena kesalahan mereka dalam memilih, karena keras hati mereka, kekerasan mereka yang mengakibatkan seluruh negara jatuh dalam kesulitan. Dan yang di situ lihat yaitu anak Zedekiah, anak dari Yoyakim, yang diangkut dalam pembuangan di Babel. Dia seperti cincin yang dicabut kemudian dibuang. Dia seperti pohon yang dicabut dan dibuang. Jadi semua raja-raja jatuh dalam penghukuman Allah. Secara tegas dikatakan Raja Yosia adalah raja yang terakhir, dan anak cucunya semua dengan urut tidak berurutan, mereka menjadi raja, tetapi semuanya mereka juga dibuang oleh Allah. Dan yang terakhir yaitu Allah meratap untuk Yerusalem. Hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Raja tidak mau mendengar. Kota Yerusalem tidak mau mendengar. Kemudian kita lihat ayat kita di hari ini, ayat pertama sampai 6 poin yang pertama. Raja-raja Yehuda. Allah berfirman menyuruh Yeremia untuk pergi ke istana Raja Yehuda dan menyampaikan firman di situ. Kita tidak bisa mengerti bagaimana situasi waktu itu, bagaimana seorang nabi bisa sampai ke istana. Mungkin ada punya kekuasaan, mungkin raja ada mengawasi dia untuk menjadi penasehat atau terhadap situasi negara di masa itu. Ada kemungkinan Yeremia punya dalam situasi yang demikian, dan dia sampai di istana dan berkata kepada raja, dan dikatakannya, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda yang duduk di atas Daud, engkau pegawai-pegawai dan rakyatmu yang masuk dalam pintu gerbang. Kalau kamu mendengar, sampai di ayat keempat, sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semua ini, maka pintu-pintu gerbang istana akan berarak masuk raja-raja yang duduk di atas tahta Daud dan mengendari kuda dan kereta dan pengawai-pengawai mereka. Tetapi kalau mereka tidak mau mendengar, maka kota ini akan menjadi runtuhan. Bahkan istana ini akan menjadi runtuhan.
Kalau mereka tidak mau mendengar, kita lihat di ayat ketiga. Awalnya mereka harus melakukan keadilan dan kebenaran. Ini adalah kuasa dari raja, seperti di zaman Raja Salomo ada dua perempuan yang berebut satu anak mereka yang datang di hadapan raja. Raja Salomo harus melakukan kebenaran dan keadilan. Ini adalah tanggung jawab tugas seorang raja, yaitu untuk melepaskan orang-orang dari tangan pemeras, jangan menindas, jangan memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan kekerasan. Ini hal yang sulit untuk kita bayangkan, sebab anak yatim, janda, mereka orang-orang yang tidak punya, mereka orang-orang lemah yang tidak bisa menghasilkan. Jadi di sini menyarankan agar raja untuk jangan menindas mereka, tetapi mereka tidak mau. Mereka di situ menindas anak-anak yatim dan janda. Di sini dikatakan janganlah dengan kekerasan terhadap mereka, menindas mereka, seperti juga Nabi Nathan yang berkata kepada Daud, ada tetangga yang meminjam domba, orang yang sebelah yang kaya itu juga merebut domba itu, dan berkata bagaimana mungkin hal itu terjadi, dan Nabi berkata itulah kamu orangnya. Dan kita sendiri berdosa, kita tidak melihat kejahatan kita sendiri, tetapi raja, dia harus mengoreksi diri, harus melepaskan orang-orang yang tertindas, jangan dengan kekerasan terhadap mereka. Di zaman kuno, mengapa anak yatim, para janda sangat mudah ditindas? Sebab di belakang mereka tidak ada orang yang membela mereka, dan orang-orang yang menindas mereka adalah yang merasa punya kekuatan atau mempunyai satu kumpulan keuntungan untuk membersihkan mereka yang diam di tempat sesuatu, seperti untuk memperluas bangunan, untuk keuntungan grup itu lebih semarak lagi. Jadi orang-orang yang masyarakat yang lemah mereka harus bersihkan. Raja harus turun tangan, jangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Mereka yang menindas para perkumpulan orang-orang yang lemah ini, mereka akan mencari orang untuk mencari saksi-saksi palsu, atau 23, atau mencari 2-3 orang bagi mereka untuk memberikan saksi palsu, seperti Isabel yang mempengaruhi Raja Ahab. Kamu mau mendapatkan kebun anggur itu sangat mudah. Kamu cari orang yang 2-3 orang yang berpengaruh memberikan kesaksian palsu, itu sudah bisa untuk mendapatkan tanah itu. Sesungguhnya Allah semua itu melihat. Dan bagi orang-orang yang tertindas, mereka hanya diam, tidak ada orang yang menolong mereka, tetapi Allah melihat. Sesungguhnya aku melihat. Allah berfirman, Raja Yehuda yang duduk di atas tata Daud, semua itu aku melihat. Bagaimana Daud merebut Batseba di dalam istana, semua pun tahu. Mata Allah melihat dengan jelas bagaimana dia untuk membuat rancangan untuk mencelakai Uriah
Allah tahu. Bagi raja, di mata orang mempunyai hak yang spesial dan punya hak yang lebih banyak lagi. Mereka bisa lepas tangan, tetapi semua itu bukan demikian. Allah semua itu melihat. Tetapi kalau bumi dari dosa-dosa ini bertobat, kamu bisa tetap untuk keluar masuk dari gerbang Yerusalem. Tapi akhirnya mereka tidak sanggup melakukannya. Mereka mengecewakan Allah, seluruh kota Yerusalem, dan Yehuda akan menjadi padang gurun. Setelah peperangan menjadi tempat yang sunyi senyap. Sebelumnya mereka seperti Gilead, seperti puncak gunung Lebanon. Kamu tahu Gilead adalah tanah yang subur dan makmur. 2,5 suku Israel melihat tempat ini, mereka langsung bilang tidak mau menyeberang Kanaan untuk menginginkan tempat itu. Berikan tempat itu kepadaku, satu negeri yang makmur. Tetapi Allah berfirman, ini semua akan menjadi padang gurun. Dan puncak gunung Lebanon, kita tahu semua pohon aras itu semuanya datang dari Lebanon. Semua itu akan dilenyapkan menjadi padang gurun. Dan perkara itu kapan akan terjadi? Gilead kapan tidak menghasilkan, kapan Lebanon, tempat itu menjadi kota yang sunyi, yaitu pada saat kerajaan utara Israel dilenyapkan. Sekarang kerajaan Yerusalem Selatan, Yerusalem, kamu pun akan menghadapi nasib yang sama. Dan semua orang akan bertanya, mengapa Tuhan melakukan seperti ini kepada kota yang besar ini? Ini menunjukkan isi tema yang harus dijawab di depan. Sebab raja tidak melakukan keadilan dan kebenaran, yang merampas, menindas orang-orang yang lemah, bahkan raja sendiri merampas rakyatnya. Dan jawabannya di ayat ke-9. Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah Allah lain dan beribadah kepadanya. Kalau hati mereka meninggalkan Allah, tidak ada raja yang mengurus mereka. Allah pun tidak dapat untuk mengurus mereka. Sampai garis pertahanan pun tidak ada. Jadi mereka menjadikan liar orang-orang yang punya kuasa. Allah berikan kuasa ini kepada tangan orang-orang ini. Jadi kalau negara makmur, bukan semuanya karena kamu berjalan secara normal, tetapi di situ ada peraturan kenegaraan politik dan raja menjalankan keadilan dan kebenaran agar jangan sampai negara jatuh pada nasib yang menyedihkan, mengerikan. Ayat 10-11 menyatakan Raja Salum yang diangkut ke pembuangan. Di ayat dikatakan, jangan kamu menangis orang mati. Janganlah kamu menangisi orang mati. Setiap hari ada orang yang mati dan ada orang yang menangis. Itu adalah jalan-jalan Yerusalem situasinya. Dan janganlah turut berduka karena dia, lebih baik kamu menangisi dia yang sudah pergi. Seharusnya mereka kedudukan Raja Yosia, sekarang dia sudah pergi, dia tidak akan kembali. Maka Raja Salum mati di Mesir. Seharusnya dia mengikuti ayahnya Raja Yosia menjadi raja,
Tetapi di sini kembali dikatakan ia tidak akan kembali lagi, dia hanya menjadi raja 3 bulan. Dan cara pemerintahan kita tidak tahu. Kalau dia berjalan jalannya Yosia, dia akan terus meneruskan tentang kepercayaan Tuhan yang memimpin rakyat untuk beribadah kepada Allah, tetapi dia dibawa pergi, dan lebih baik semua menangisi dia yang sudah pergi. Ini menunjukkan seperti Raja Yehuda sudah pada akhir kebinasaannya. Kemudian di ayat 13, ayat 19 menyatakan nubuat Raja Yoyakim, dia anak yang kedua. Kalau menurut urutan seharusnya dia yang duduk di atas tahta Daud. Tetapi dia raja yang tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Dia sekali menjadi raja, dia mendirikan istana bagi dianya, menggunakan para pekerja-pekerja dengan tidak memberikan gaji, tidak memberikan upah kepada mereka, memperkerjakan sesama dengan cuma-cuma. Dia boleh dikatakan mandor yang tidak memberi gaji para orang upahannya. Semua tidak punya gaji. Mereka bekerja cuma-cuma bagi kerajaan, membangun istana. Maka Allah berkata, celakalah dia. Kemudian kalau jendela berhiaskan kaca yang begitu indah mengapa istana, apa gunanya? Tapi di latar belakang di situ mengurangi upah dari para pekerja. Allah berfirman, kamu tidak melakukan keadilan. Dikatakan istanamu didirikan dengan kayu aras. Memafani istana ini dengan kayu aras dan mencatnya merah. Apakah kamu berbuat demikian untuk bertanding? Rupanya mendirikan bangunan juga bisa menjadikan satu pertandingan. Mengapa Menara Babel didirikan begitu kota, dan mengapa setiap kota harus mendirikan building-building yang tinggi, yaitu setiap kota untuk menjadikan perbandingan, membanding-bandingkan, seperti di San Francisco, New York, dan punya menara mereka yang tinggi, juga di Hong Kong. Kebanyakan juga menjadikan tempat pariwisata, yaitu satu pertandingan. Sesungguhnya di sini menyatakan bahwa Raja Yoyakim dia tidak sungguh-sungguh menjadi raja, dia hanya menjadi ahli bangunan saja. Berkata, tidakkah ayahmu Raja Yoyakim makan minum juga dan beroleh kenikmatan, tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran. Sesungguhnya kamu bisa menghadapi kemakmuran tanpa menggunakan pertumpahan darah orang, bisa makan damai, minum, melakukan keadilan dan kebenaran terhadap kerajaan. Itu bukan hal yang berlawanan. Mengapa kamu menjadi raja yang demikian? Ayahmu mendapatkan berkat. Raja Yosia mengadili perkara orang sengsara, orang miskin dengan adil, maka dalam hidupnya dia mendapat berkat. Dan satu kata Allah yang sangat penting di ayat 16. Bukankah itu namanya mengenal aku? Takut akan aku, berkat akan datang. Tidak perlu merampas milik orang lain. Jangan tidak memberikan upah pada orang lain. Semakin banyak tempat yang kamu bangun, sesungguhnya kamu seorang diri, seberapa banyak tempat yang bisa kamu diam. Ayat 17.
Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang-orang yang tidak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Di zaman kuno, raja-raja semua juga banyak berbuat demikian. Di raja-raja Cina atau raja-raja sebelah barat juga berbuat demikian, yang sering kita katakan raja yang kekerasan dengan kekerasan untuk menindas rakyatnya. Dia pun banyak modal, dengan modalnya untuk merampas orang lain, yaitu yang sering kita sebut raja kekerasan. Bagi dia, yang berlawan dengan mereka kita sebut raja penuh kasih, itu hal yang sangat sedikit. Pada saat manusia punya kekuasaan, dia akan melakukan hal-hal yang demikian. Dan Allah berkata, aku melihat, Yoyakim, aku melihat, dan bagaimana nasibmu akhirnya. Kamu seperti budak. Dia kamu seperti keledai yang akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilempar di luar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Kalau kamu di zaman Yoyakim sebagai rakyat, kamu akan banyak mendapatkan pilihan. Salah satu, ya berdiri di pihak yang di grup yang mengutamakan keuntungan bagi banyak orang, banyak keuntungan atau murah, mereka akan berdiri di situ, dan atau kamu berdiri di pihak orang yang tertindas, yang di pihak yang tertindas, seperti Allah tidak peduli sama mereka dan merasa Allah seperti tidak adil. Sesungguhnya kita hanya melihat yang di depan. Raja ini akan berakhir. Bagaimana dia mati? Bagaimana ia dikuburkan? Keadilan Allah ada padanya. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilempar di keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Semua ini tidak mudah. Kalau ada orang yang mengatai dia atau menuduh dia, orang-orang ini akan melanggar peraturan pemerintah. Dia pasti tidak mempunyai nasib yang baik. Ada yang cuma menjadi rakyat biasa, yang ada orang yang cuma tutup mulut menjadi orang, mulutnya ditutup. Tetapi menghadapi kuasa kekuatan ini, ada baiknya baik, dan raja ini akhirnya dia akan seperti penguburan keledai, diseret dan dilempar keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Allah itu adil, bahkan tidak ada orang yang meratapi dia. Dan raja yang ketiga, yaitu Raja Konya atau Yoyahin. Dia anak dari Yoyakim. Sebab Yoyakim melawan Mesir. Dia membangkang pada Mesir. Akhirnya dia dikepung oleh Raja Babel. Akhirnya dia menyerah. Anaknya juga diangkut ke pembuangan. Itu adalah Yehonya atau Yoyahin. Dan Raja Allah berkata kepada Yeremia, naiklah ke gunung Lebanon dan berteriaklah, perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan, berteriaklah dari gunung Abarim, sebab semua kekasihmu sudah hancur. Ada kalanya kita kurang jelas di sini. Di gunung Lebanon berteriak, yaitu menyatakan zaman runtuhnya kerajaan Israel Utara. Mendengar suara di pegunungan Basan juga itu juga menyatakan runtuh kerajaan Israel Utara, yaitu Gilead sebelah timur Sungai Yordan,
Kalau berteriak dari pegunungan Abarim adalah hutan belantara Yehuda, tempat Yehuda, sebab semua kekasihmu sudah hancur. Yang dikasihi, raja-raja yang dihormati, atau raja yang mereka takuti, mereka semua sudah hancur. Ayat 21 sangat penting. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengar. Sekarang pun sudah hancur. Allah sangat ingin dulu ada nabi berbicara kepadamu pada saat kamu selagi sentosa. Negara masih aman. Semua orang pada kemakmurannya. Aku telah menasehatimu dan berbicara, memperingatimu dan telah berbicara kepadamu. Yang kekasih segala kembali, tetapi kamu tidak mau mendengar. Tingkah laku sejak muda engkau tidak mau mendengar suaraku. Sekarang semua raja pun telah hancur. Raja pun telah mati. Kamu tidak telah tertawan, hai Raja Yehuda. Semua orang mengembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut tertawan. Orang-orang ini seperti angin ribut yang menghancurkan Yehuda dan menawan Raja Yehuda. Ayat 2 di sini, Konya atau Raja Yekhona atau Yoyakin di sini seperti, bahkan Raja Konya bin Yoyakim adalah seperti cincin materai dari tangan kanan Allah, namun dicabut. Materai mempunyai kekuasaan sebagai raja, dan demikian firman Allah, demikian aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim Raja Yehuda adalah sebagai cincin materai pada tangan kanannya, namun aku akan mencabut engkau, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan-tangan orang yang berusaha menyabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Aku akan melamparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau di negeri lain, dan bukan di tempat kelahirmu. Di sanalah kamu akan mati. Demikian yang ditentukan nasibnya. Kalau bukan mati di Mesir, mereka mati di Babel. Mereka seperti penguburan keledai yang diseret, dilempar keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Hai raja-raja, mengapa kamu jatuh dalam nasibmu yang seperti ini? Kamu adalah periuk yang dipecahkan, periuk yang tidak disukai orang, suatu benda yang hina. Kamu akan dicampakkan, dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya. Kita hari ini selesai menyatakan bagaimana penghukuman terhadap raja-raja Yehuda. Anak-anak Yeshua tidak ada satupun yang mengalami nasib yang baik. Mereka punya masa kejayaannya, tetapi mereka tidak mau mendengar, dan nasib mereka akhirnya sangatlah menyedihkan. Kalau kita berpikir sebagai seorang pemimpin dalam perkara yang bagaimana, kita mengira kita punya kuasa, apapun dapat kita lakukan, dan apa yang kita bicarakan boleh. Tetapi kita punya Allah di dalam hidup kita, di antara kamu dan aku. Semua kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Dan sampai pada hari penghakiman akhir, Yesus akan memisahkan domba dan kambing. Kita tidak perlu untuk
di situ berbantah. Sang dan Yesus dengan mengangkat tangannya, yang domba akan berjalan pada dombanya, yang kambing hutan berjalan pada jalannya. Baik kamu sebagai presiden atau umat biasa, semua orang tahu jalan hidupnya sendiri. Baik apakah kamu domba atau kambing jantan atau kambing. Salah satu tentang pemimpin. Dan di gereja 611, apa yang dimaksud dengan pemimpin? Pemimpin adalah yang untuk melindungi orang lain dalam peperangan rohani. Yang pertama di situ menghalangi, yang dialah yang pertama kali yang berdiri di depan. Dia yang pemimpin, yaitu orang yang bangkit untuk menanggung. Saya jadi syarat terhadap Pastor Joshua. Sedikit para pengembala yang akan demikian. Di tempat kerja kamu melihat sesuatu terjadi, kamu akan banyak orang yang menindas bawahan. Pemimpin adalah orang yang berani bangkit untuk menanggung, bukan untuk keuntungan sendiri. Dan pemimpin juga mengangkat orang lain menjadi pemimpin. Dan sangat menghargai Pastor Ana dalam hidupnya, yaitu untuk membangun atau mendirikan ketua sel, para gembala, para pendeta, membangun orang lain sebagai pemimpin. Kalau yang tinggi hati, yang sombong, mereka akan dicabut oleh Allah dan dibentuk oleh Allah. Tetapi semua orang punya rupa Allah dan bisa dibangkit untuk menjadi pemimpin. Allah bisa melihat, memanggilmu, menerimamu, menjadikan kamu sebagai pemimpin. Dengan kata lain, Allah tidak membuat sampah. Kita semua adalah pemimpin. Semuanya perlu untuk dinaikkan. Kapan kamu tahu bisa menjadi pemimpin? Yaitu pada saat kamu bisa membangun orang lain sebagai pemimpin. Kamu perlu untuk menghapuskan raja-raja yang jahat untuk keuntungan diri sendiri terhadap perkara masyarakat yang tidak adil. Jangan menganggap semua itu tidak terlihat. Membela hak orang lain, maka kamu punya sifat seorang pemimpin. Masa depanmu, Allah akan memberi upahmu pemimpin-pemimpin yang demikian. Kiranya kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita bersama datang di hadapan Tuhan. Hari ini dengan telinga kita, dengan hati kita datang di hadapan Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Dengarlah Tuhan. Kiranya kami menjadi orang-orang yang mendengar. Tuhan, tolong kami untuk kembali kepada Engkau.
Tuhan, kami mau mendengar, kami mau mendengar, kami mau mendengar Tuhan, minta tolong kami. Dengar, dengar, dengar. Dengarlah Tuhan.
Tuhan, mohon tolong kami agar telinga kami mau mendengar dari generasi ke generasi. Saudara-saudari semua, adakah kita merenungkan, adakah kita atau orang rumah kita menindas orang-orang asing, orang pendatang, atau seperti pembantu rumah tangga dengan kekerasan terhadap anak yatim atau janda? Mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Adakah kita melakukan hal yang tidak adil, tidak memberi upah orang, atau di dalam keluarga kita adakah penumpahan darah orang yang tidak bersalah, aborsi, serakah? Atau kamu tahu di dalam keluargamu keluarga yang tidak mau mendengar, tidak taat kepada ayah dan ibu, memberontak, bahkan kamu sendiri pun iya. Mari kita bersama, kita mohon kepada Tuhan, kita mengaku dosa. Kalau Allah hari ini memberikan petunjuk bagimu, kita bangkit, kita memohon pengampunan, sebab Raja Yosef dia adalah orang yang melakukan kebenaran, tetapi anak-anaknya tidak, yang melakukan anak-anak yang melakukan yang jahat. Tetapi kita kembali kepada garis keturunan kita berdoa, dan juga untuk kita, mari kita bersama berdoa. Atau kamu bisa langsung mohon Tuhan untuk mohon pengampunan karena merampas, menindas anak, para pendatang, orang-orang asing, para anak yatim, para janda. Kalau kamu tahu dalam keluargamu ada hal-hal yang melakukan hal-hal ini, mereka yang melakukan kekerasan, menumpahkan darah, aborsi, mari kita untuk sebagai wakil keluarga kita juga mohon pengampunan Tuhan. Kita mohon Tuhan, ampunilah aku, ayah ibuku, atau nenek moyang kami, sampai pada dia Adam dan Hawa, hal-hal yang pernah kami lakukan, kami mohon pengampunan Tuhan. Dan ini kutuk-kutuk ini mempengaruhi generasi kami berikutnya. Mari kita berdoa. Mungkin kita memeras orang lain. Tuhan, kami tidak mau negeri kami menjadi padang gurun. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Tuhan, ampuni keluarga kami, keturunan kami perlu akan Engkau. Tuhan, mohon Engkau ampuni aku dan keluargaku. Kami ada pasangan yang lain, kami ada yang aborsi, kami juga dan menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Di dalam kami punya keserakahan, bahkan tidak melakukan kebenaran. Tuhan, kami juga memeras hak orang lain. Kami tidak melakukan keadilan, tidak memberikan belas kasihan kepada orang lain. Kami hanya mengutamakan keuntungan diri kami sendiri. Dan Tuhan, kami juga membunuh orang yang tidak bersalah yang Engkau ciptakan. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, kami melakukan penindasan. Kami dari generasi ke generasi, kami juga menyembah berhala. Kami berdosa kepada Engkau. Ya Tuhan, kami serakah. Kami lebih banyak lagi akan menimbun kekayaan. Tuhan, sesungguhnya kami juga menyembah berhala yang
ilah-ilah lain. Kami berdosa kepada Engkau di dalam keluarga kami, keturunan kami. Banyak sekali yang juga punya penyakit kanker. Tuhan, kami tahu ini penghakiman dari Engkau, penghukuman dari Engkau. Tuhan, kami tidak mau mendengar. Kami tidak menghormati ayah dan ibu kami pada saat ayah di masa tuanya. Kami membiarkan mereka. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami. Kami adalah orang-orang yang pemberontak. Ampunilah kami. Ya Tuhan, Engkau melihat pengakuan dosa kami kepada Engkau, pada pengakuan diri kami sendiri sebagai wakil juga kepada keluarga kami. Tuhan, kami kembali di hari ini, kami kembali mengikat perjanjian dengan Engkau sebagai umat yang takut akan Engkau. Mari kita bersama ikat janji. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami bersedia menjadi komunitas yang takut akan Engkau. Kami mau melakukan keadilan dan kebenaran. Kami mau bagi orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, membela mereka. Sebab Engkau berkata, bukankah itu mengenal nama Engkau? Tuhan, kami mau menjadi umat yang takut akan Engkau, dan kami dikasihkan pada saat kami berlaku demikian. Berkat akan datang pada kami dan juga pada keturunan kami berikutnya dan berikutnya. Kiranya Engkau menjaga kami, keturunan kami semuanya, keturunan yang takut akan Engkau dan keturunan yang mengasihi Engkau, dan juga Engkau berkatilah mereka. Kami berterima kasih kepada Engkau, memuji Engkau. Haleluya. Ya Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau. Engkau adalah Allah kami. Engkau juga Allah nenek moyang kami. Engkau Allah dari generasi ke generasi kami. Kami memuji Kau dan berterima kasih. Saudara semua, mari kita berdoa kepada pemimpin di tempat kita tinggal. Di dalam ayat kita melihat seorang pemimpin itu sangat penting. Kehidupan seorang pemimpin harus percaya kepada Allah dan melihat pada Allah, atau melakukan jalannya sendiri. Itu bisa menentukan seluruh generasi, bahkan mempengaruhi dari generasi ke generasi. Mari kita para pemimpin di negeri ini kita berbicara, di kota, di tempat tinggalmu, negaramu, dan juga untuk Pastor Joshua dan Simo, pemimpin gereja kita. Mari kita berdoa agar mereka bisa melakukan keadilan dan kebenaran, berjalan dalam kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk Presiden Hong Kong, Lee Ka-chiu. Ya Tuhan, kami berdoa kepada Presiden kami, kepada pemerintah Hong Kong. Berdoa mohon Engkau untuk membuka telinga rohani mereka, mendengar suara Allah. Kiranya mereka berjalan dalam jalannya Allah, dan setiap bagi mereka dalam hidup mereka ada penyertaan Allah. Kiranya mereka melihat agar mereka mengenal Engkau, agar mereka percaya kepada Engkau, berjalan di jalan milik Allah. Dan setiap bagi mereka berdoa, saat kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin di bumi ini, kiranya Engkau menyertai mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan kami juga berdoa kepada Pastor Joshua dan Sima. Kita berdoa untuk agar kita memberkati mereka di dalam pimpinan Allah. Kita bersama berdoa untuk mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk Pastor Joshua dan Sima. Kiranya kehendak-Mu Engkau nyatakan kepada Pastor Joshua dan Simo, terlebih lagi Simo di dalam perkara dia terus bisa menerima pewahyuan dari Engkau. Engkau terus memberkati Pastor Joshua dan Simo, kesehatan mereka, agar dan terus mengikuti jalan Engkau, agar dalam pelayanan mereka di seluruh jalan ini merasa sendiri. Kira Tuhan Engkau
menjaga mereka kan dalam nama Yesus. Dan kami deklarasikan Pastor Joshua dan Simo adalah hamba-hamba yang Engkau kasihi. Engkau mereka hamba-hamba yang setia kepada Engkau. Engkau terus menuntun mereka dan orang-orang yang bersama mereka berjalan bersama dalam jalan ini. Kiranya di jalan ini mereka langsung di dalam alam mendapatkan pewahyuan. Kiranya kehendak-Mu Engkau nyatakan dalam hidup mereka agar mereka sehat dalam jalan mereka tidak sendirian dan tidak perlu bersusah payah. Mari kita terima berkat. Bapa Surgawi, Engkau beri kami hati yang lemah lembut. Bapa Surgawi, beri kami telinga yang lemah lembut. Banyak kata-kata yang kami dengar, kami bersuka cita, ada kata-kata kami tidak terima. Kiranya Engkau memberikan kami hati yang rendah diri pada saat orang lain atau firman-Mu ada pada kami. Engkau memberikan kami hati yang rendah diri dan mendengar dengan jelas dan bisa menyatakan kembali agar kami sungguh-sungguh dapat menjalankannya dan bukan hanya membiarkan saja. Berkati telinga kami, berkati hidup kami agar kami saling membangun, agar gereja menjadi pemimpin kerajaan, imam kerajaan, dan kami semua perlu akan Engkau dan mengasihi Engkau. Sertai kami, mendengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, amin.